Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumilawati dari kelompok 5 Prodi Ilmu Komunikasi kelas 441B37 Kampus Pemuda. Hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi nonverbal. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman perkelompok saya. Saya Putri Delani Nurazak dengan NIM 44210519. Saya Desi Rahmadanti, NIM 44210622. Kenalkan, nama saya Rizky Ajayanti dengan NIM 44210590. Nah, nama saya Maulana Ridwan dengan NIM 44210824. Nama saya Revaldo Irianto dengan NIM 44210613. Perkenalkan, nama saya Tamazian Pramana Putra dengan NIM 44210808. Sebelumnya kalian udah tahu gak sih apa itu komunikasi? Nah, komunikasi secara umum adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotik yang dipahami bersama. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini kita akan lebih membahas apa sih itu komunikasi nonverbal. Tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih itu komunikasi verbal? Oke, baik, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Lanjut ke pembahasan materi dari komunikasi nonverbal ya teman-teman. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata dalam kehidupan nyata. Ternyata komunikasi nonverbal jauh lebih sering digunakan loh. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih komunikasi nonverbal bisa digunakan sehari-hari atau sering digunakan? Kok bisa? Padahal kan komunikasi nonverbal dilakukan tanpa kata-kata. Pasti teman-teman akan bertanya dong, loh kok bisa komunikasi nonverbal sering digunakan atau paling sering lah? Ya, penjelasannya di sini karena komunikasi nonverbal itu ternyata secara spontan atau lebih jujur daripada komunikasi verbal. Contohnya adalah, Nah, teman-teman, contoh komunikasi nonverbal di sini yaitu seperti kayak ada saya nih di sini dan ada teman saya. Dan saya bertanya kepada teman saya yang bernama Ayu, "Ayu, mau makan nggak?" Dan teman saya pun menjawab, "Nggak mau." Dan kemudian saya bertanya untuk yang kedua kalinya, "Ayu, mau makan nggak?" Dia menjawab enggak. Tetapi ada gestur gerakan tubuh yang menandakan dia mau. Nah, kata-kata tersebut merupakan gestur gerakan tubuh atau komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak hanya dijalin secara verbal, tetapi juga nonverbal. Ada beragam jenis komunikasi nonverbal yang mungkin tanpa disadari lebih banyak kalian gunakan daripada komunikasi nonverbal. Ada beragam jenis komunikasi nonverbal yang perlu kalian ketahui. 1. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini salah satu komunikasi nonverbal yang memiliki peran penting. Saat berkomunikasi, ekspresi wajah seseorang adalah hal pertama yang akan kita perhatikan. Bahkan sebelum kita mendengar apa yang akan lawan bicara kita katakan, dari ekspresi wajah ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ekspresi wajah juga disebut komunikasi nonverbal yang paling universal. Hal ini karena rata-rata orang menunjukkan ekspresi wajah yang sama untuk emosi tertentu. Misalnya, rata-rata orang akan cemberut ketika sedang sedih dan tersenyum ketika orang sedang jatuh cinta. Dan yang kedua ada gestur. Gestur atau gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Gestur yang sering digunakan misalnya seperti melambai, menunjuk, menganggukkan kepala, atau menggelengkan kepala. Berbeda dengan ekspresi wajah yang dinilai sangat universal. Gestur lebih dipengaruhi oleh budaya dalam suatu masyarakat. Misalnya, ada beberapa gestur yang dinilai sangat tidak sopan jika dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Tetapi pada kelompok masyarakat
yang lain, gestur tersebut mungkin bersifat netral. Yang ketiga ada kontak mata. Kontak mata juga memainkan peran penting loh dalam komunikasi nonverbal. Cara seseorang melihat, menatap, berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya sendiri. Misalnya ketika kalian bertemu orang yang kalian sukai atau kalian hormati, biasanya kecepatan berkedip akan meningkat dan pupil mata akan membesar. Tatapan mata pun sering dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang sedang berkata jujur atau tidak. Kontak mata yang normal, stabil sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mengatakan kebenaran dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika sedang berbohong, orang akan cenderung mengalihkan tatapannya. Dan yang terakhir ada objek. Objek yang dikenakan atau digunakan oleh seseorang juga merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Dari objek ini, Anda bisa mendapatkan banyak informasi tentang identitas seseorang. Sebagai contoh, jika Anda melihat seseorang memakai jas dokter, Anda bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang dokter, tanpa perlu berbicara atau bercakap-cakap dengannya. Komunikasi nonverbal dapat memperkaya isi informasi yang Anda sampaikan dan membuat komunikasi jadi lebih efektif. Maka dari itu, cobalah untuk menyertakan jenis komunikasi nonverbal di atas saat sedang berkomunikasi. Saat mendengarkan seseorang, perhatikan juga komunikasi nonverbal yang dia tunjukkan, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan makna daripada apa yang Anda dapat dari kata-katanya saja. Apabila kalian memiliki kesulitan dalam mencerna dan memahami makna informasi saat berkomunikasi, baik itu komunikasi verbal atau nonverbal, jangan khawatir, karena ini adalah kemampuan yang bisa. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari contoh komunikasi nonverbal. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti juga ya teman-teman. Terima kasih.